Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Hari ini kita bahasannya tentang penandaan dan informasi pembinaan dan pengawasan Alkes dan BMHP. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang apa aja yang udah dipelajari? Yang pertama kita mempelajari apa? Kalibrasi, ya kan? Kalibrasi alat. Jadi dia ada step demi step, ya kan? Setelah kalibrasi kita membahas apa? Yang udah kita bahas tentang regulasi, ya. Tentu dengan izin edar, ya. Hari ini kita membahas tentang pengadaan dan pengawasan. Apa gunanya kita membahas tentang ini adalah ya udah. Ya, datang tepat waktu sebaiknya. Jadi mohon diperhatikan, ya kan, jangan sampai nanti nggak ada yang terlewat, ya kan. Tentang pengadaan dan pengawasan, ya. Mengapa perlu dilakukan pengawasan, ya? Karena tentunya untuk ada yang bisa jawab kenapa perlu dilakukan pengawasan? Fokusnya cuma 3 itu aja. Keamanan, mutu, dan khasiat. Jadi khasiatnya tercapai, ya kan? Kemudian keamanannya juga tercapai, mutunya juga didapatkan. Nah, ini tentu harus dipreteli lagi, ya kan, tentang mutu, tentang keamanan dan khasiat, dipreteli lagi sesuai dengan materi kita tentang alat kesehatan. Alat kesehatan ini sangat berperan penting. Kalau alat kesehatannya misalnya tidak tersertifikasi, mengalami gangguan, dan alat kesehatan bukan hanya menyangkut tentang tenaga kesehatan, tentang alatnya aja, tapi juga tentang tenaga kesehatannya. Maka ditetapkanlah standar dan atau persyaratan keamanan mutu alat kesehatan dan BMHP. BMHP apa kepanjangannya? Badan Nah, standar landasan hukumnya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 864 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah 1190 tentang izin edar, lalu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, untuk surat dan ketentuan PNK bisa dilihat di ini, saya sudah masukkan di drive. Nah, kita bisa buka, ya. Ini belum saya dari ini aja file, ya. Izin PMK. Ini nih kita baca, ini banyak ini ketentuan yang berkenaan, ya. Kita baca, ya. Nanti kalau dari rumah nanti nggak dibaca lagi.
beberapa ketentuan. Yang lalu izin edar berlaku berapa lama? Hah? Kalau yang udah belajar insya Allah udah hafal lah ya. Jadi ini peraturan tentang izin edar ya kan. Kita harus tahu juga tentang definisi-definisi ya. Seperti izin edar ya, adalah izin untuk alat kesehatan diagnostik in vitro dan PKT yang diproduksi oleh produsen dan atau diimpor ya. Jadi pemerintah memberikan ya. Jadi dalam hal ini kalau izin edar didapatkan dari siapa? Kemenkes, BPOM ya, izin edar ya, BPOM ya. Jadi diimpor tapi untuk alat kesehatan dari Kemenkes ya, yang diimpor oleh PAK atau importer yang akan diedarkan di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu dan kemanfaatan ya. Kalau dia di Indonesia namanya izin edar. Kalau dari negara lain dimasukkan ke kita, kemarin apa itu namanya? Itu materi yang lalu ya. Sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah. Jadi implan termasuk alat kesehatan. Tahu implan? Yang ditanamkan di ya. Dia termasuk alat kesehatan berarti. Digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan atau meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, yang membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Nah ini bisa dibaca ini ya, banyak ini peraturannya. Nah kalau sudah dia ini mendapatkan izin edar, dia mendapatkan juga yang namanya sertifikat produksi. Jadi izin edar bisa berlaku selama sertifikat produksi berlaku juga. Kalau tidak ada sertifikat produksinya nggak bisa. Ya. Sertifikat yang produksi alat kesehatan. Ya. Sedangkan produksi adalah kegiatan membuat, memproses, mengemas dan atau merakit untuk menghasilkan alat kesehatan dan kesehatan diagnosis. Jadi kalau misalnya yang pasti kalau dia akan dipasarkan ya, dia harus mengurus namanya sertifikat produksi ya. Dan produsen adalah perusahaan berbentuk badan usaha yang memiliki sertifikat produksi ya. Untuk memproduksi termasuk merakit dan atau mengemas ulang. Jadi dia bisa juga bukan memproduksi tapi dia merakit. Ya kan? Jadi kan ada juga alat-alat yang diimpor itu dalam bentuk dia belum terpasang. Ya. Iya, jadi kalau dia merakit pun dia harus memiliki sertifikat produksi. Lalu pabrik dan perwakilan di luar negeri yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh pabrikan atau pemilik produk untuk menunjuk PAK untuk importir. Nah, ini importir adalah perusahaan berbentuk bahan usaha yang memiliki semuanya yang pertama harus memiliki
izin LIB ya. Sekarang secara keseluruhan bentuk usaha itu harus melalui izin LIB. Baik dia untuk alat kesehatan di sini itu termasuk diantaranya harus memiliki izin LIB. Bahkan sekolah, ya kan, rumah sakit semua harus memiliki izin LIB. Barulah. Nah selanjutnya ada yang namanya maklon. Ada yang pernah kenal namanya maklon? Jadi kan ada juga yang ini, misalnya dia hanya membuat formula, dia belum punya alat kan, tapi dia punya formula yang mungkin dia skala kecil di laboratorium, ya kan, kemudian berhasil dan dia akhirnya ingin memproduksinya dalam jumlah besar. Nah itu bisa bekerja sama dengan industri yang sudah memiliki sertifikat tadi, ya, memiliki sertifikat produksi, ya kan, alat-alatnya sudah bersertifikat. Nah misalnya kalian ya, yang anak-anak muda mungkin ya, mulai coba-coba berbisnis online, ya kan, kemudian karena kalian orang farmasi, coba-cobalah mau membuat formula di laboratorium dan berhasil. Nah akhirnya mendapatkan permintaan yang banyak, bisa ini yang namanya maklon, pelimpahan sebagian atau seluruh kegiatan pembuatan alat kesehatan, ya. Ini untuk alat kesehatan ya, termasuk juga yang lain ya, BMHP. Lalu original equipment manufacture yang selanjutnya disingkat dengan OM adalah kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen berdasarkan permintaan dari PAK atau perusahaan sebagai pemilik produk dengan menggunakan merek dagang. Jadi harus ada namanya original equipment manufacturer. Ada beberapa istilah yang kita dengar tadi. Ada sertifikat produksi, ada izin edar, lalu ada original equipment manufacturer. Nah ini kalau ini agen tunggal dibaca ya. Pengemasan ulang. Nah ini ada lagi namanya sertifikat bebas jual. Jadi udah berapa? Ada 4 ya kan, yang harus kita ingat. Kalau sertifikat bebas jual atau sertifikat of free sale yang selanjutnya disingkat CFS adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dari suatu negara yang menerangkan bahwa alat kesehatan yang diagnostik dan PKRT sudah mendapatkan izin edar. Jadi tadi kalau yang dia produksinya di Indonesia cukup izin edar, tapi kalau dia dari luar negeri dan dia mau diimpor ke negeri kita, dia harus memiliki sertifikat bebas jual atau sertifikat of free sale, ya. Ya jadi bedanya di situ ya. Kalau CFS dia adalah produk, pasti dia produk impor ya. Kalau impor semua udah tahu lah ya, apa yang dimaksud dengan impor, apa yang juga dimaksud dengan ekspor. Nah sekarang penandaan, apa yang dimaksud dengan penandaan? Penandaan adalah keterangan objektif lengkap dan tidak menyesatkan dalam bentuk gambar, warna, tulisan atau kombinasi antara atau ketiganya atau bentuk lainnya yang disertakan pada kemasan dan dimasukkan dalam kemasan atau merupakan dari wadah dan atau kemasannya. Jadi ini pun belum kita preteli ya, penandaan ini kan seperti saya bilang bahwa bahan aja misalnya plastik itu bisa berbagai macam ya kan. Kemudian wadah gelas juga ada berbagai macam dengan penandaannya. Nah, ada yang namanya kejadian yang tidak diinginkan. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Kenapa kita harus melakukan? Mengapa begitu ribetnya harus membuat izin edar ya kan? Membuat yang namanya sertifikat free sale, karena yang namanya ini kejadian yang tidak diinginkan.
Yang selanjutnya disingkat dengan KTD adalah kegagalan fungsi, penurunan karakteristik kinerja atau kesalahan penggunaan alat kesehatan dan alat kesehatan diagnostik. Jadi bisa karena penggunaan alat kesehatan, bisa juga karena tenaga yang melakukannya tidak paham. Ini saya baru searching itu tentang, coba kalian lihat di sini di file di sini ya. Di sini. Nah ini ya, kejadian seperti ini nih yang tidak diharapkan. Kasus bahaya penggunaan oksigen pada penyakit akut berbahaya. Coba kalian lihat di Google ya kan. Ternyata penggunaan oksigen juga tidak bisa sembarangan juga. Bisa keadaan yang bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi bisa cacat yang sakit ya kan. Cacat yang paling parah adalah kematian ya. Jadi karena penggunaan oksigen pada penyakit akut berbahaya. Coba lihat di situ, penyakit akut berbahaya apa efeknya penggunaan oksigen. Ada yang bisa lihat? Itu baru satu masalah, belum lagi yang lain ya. Kalau misalnya kita lihat di film-film itu ya kan, film-film yang kisah-kisah cinta gara-gara di ini kan alatnya itu menyebabkan kematian, sesak dan sebagainya. Itu yang disengaja, ada juga yang memang kelalaian kan. Alat yang tidak dilakukan kalibrasi, makanya perlu dilakukan kalibrasi. Kalibrasi selama berapa lama berlakunya? 1 tahun. Jadi kalibrasi setiap tahun dilakukan ya kan, untuk memastikan bahwa alatnya sudah berfungsi dengan baik. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah presiden, memegang kekuasaan. Nah ini selanjutnya penyelenggaraan izin edar. Tujuannya apa? Untuk menjamin alat kesehatan dan sebagainya untuk persyaratan keamanan mutu dan kemanfaatan. Pemenuhan standar dan atau persyaratan keamanan mutu dan kesehatan. Nah, izin edar sebagian maksud diberikan oleh Menteri Kesehatan. Jadi Kemenkes langsung yang memberikan izin edarnya. Dan Menteri mendelegasikan pemberian izin edar kepada Direktur Jenderal ya. Nah ini alat kesehatan kemarin udah dipelajari kita di materi awal ya tentang alat kesehatan. Ada alat kesehatan diagnostik ya kan. Nah yang dimaksud dengan alat kesehatan diagnostik yang
Ini ketentuannya ya, ketentuan yang harus diberikan ya. Mutu sesuai dengan pembuatan, keamanan dan kemanfaatan yang dibuktikan dari hasil uji klinik, dan takaran tidak melebihi batas kadar yang telah ditentukan, tidak menggunakan bahan yang dilarang. Nah, ini kan kita harus mengenal yang namanya faktor risiko. Jadi di sini dikenal adanya faktor risiko A, B, C, dan D. Kalau di rumah sakit, yang paling beresiko apa? Penggunaannya apa? Kalau kalian lihat, yang nggak ada ininya, dia itu paling jatuhnya ke kelas C dan D. Yang menggunakan apa? Menggunakan radiasi, ya kan? Petugasnya aja, kalau kalian lihat, kalian misalnya pingin ini saya misalnya pingin periksa ya kan, sinar ya kan, itu nanti kita dimasukkan dalam suatu ruangan, lalu mereka menyetel ya kan, berapa ininya ya, radiasinya itu kan, udah itu petugasnya tetap di situ nggak? Dia keluar ya kan, apalagi dia tiap hari. Kalau kita kan sekali-sekali, maka dia akan keluar, karena itu yang paling beresiko. Nanti kalian bahas, nanti ada juga itu materi yang sudah saya kirimkan ya tentang untuk radiasi ya, alat-alat radiasi ya, itu kan ada ukurannya ya. Kalau dia tidak ini, bisa terjadi radiasi, itu bukan suatu yang main-main ya kan. Sekarang malah nggak tahu lah, ini ada juga yang menjual apa namanya, alat-alat kesehatan yang berkenaan dengan radiasi, dan itu orang umum bisa digunakan ya kan. Nggak tahu nih pemantauannya ya dari dinas kesehatan gimana, karena ya memang nggak semua bisa dipantau juga ya kan. Nah, jadi dia ada kelas A, menimbulkan risikonya rendah ya. Kalau yang B, risikonya sampai ringan sampai rendah sampai sedang yang C sedang sampai dengan risiko tinggi, dan D menimbulkan risiko tinggi. Nah, ini bisa dibaca ya, permohonan izin edar alat kesehatan diajukan oleh produsen. Jadi siapa yang berhak mengajukan izin edar? Salah satunya adalah produsen ya. Atau produsen yang memberi maklum. Tahu ya tadi kan? Jadi produsen yang memberi maklum. Kita misalnya kerjasama lah ya. Kan ada sekarang alat kesehatan yang ini untuk wajah, itu dia pakai listrik ya, elektrik. Nah, itu kan kerjasama juga itu kan, dengan kalau orang farmasi tentu dengan anak teknik ya kan, merakit ya kan, karena nggak semua juga, penelitian aja kemarin nggak semua bisa ada alatnya kan, kita harus merakit sendiri. Nah, itu produsen yang memberi maklum juga harus mengurus. Jadi bukan yang maklumnya, misalnya kita ya kan, kita sudah punya inilah rancangan alat yang bisa produsen itu membuatnya. Bukan kita yang membuat izin edar, tapi produsen pabrik tersebut ya kan. Jadi pabrik yang memproduksi alat kesehatan, atau PAK pemilik produk yang memiliki surat perjanjian kerjasama dengan produsen. Jadi bisa juga ternyata PAK yang memiliki surat perjanjian dengan produsen. Sampai berapa menit? Ini udah.
menit lagi ya kan. Kita ini masih banyak ini materinya ini. Nanti kita kasih waktu nanti 5 untuk 5 atau ya 10 menit ya untuk yang sudah dibacakan ya kan. Udah tadi dibacakan kan? Karena kalau yang belum dibacakan nanti kalian, Bu belum belajar Bu, ya kan? Padahal udah dipelajari yang lalu kan. Nah CSF tadi kan sertifikat pre-sale kan? Itu tadi gimana? Yang harus dimiliki oleh produsen impor ya kan? Orang misalnya kalau akan diimpor ke negeri kita, dia harus memiliki CFS. Nah, apa yang dimuat di CFS? Tadi kan produsennya, sekarang apa yang dimuat? Pertama nama dagangnya, kan? Kemudian jenis produknya, nama dan alamat pabrikan dan masa berlaku. Ingat ini nanti kalau ditanya udah tahu ya. Dicicil-cicil sebelum ujian akhir. Ya, nama dagangnya, jenis produknya, jadi komposisinya nggak dibuat ya. Komposisi alat itu dari apa nggak dibuat. Jenis produknya apa produk. Kemudian nama dan alamat pabrikan dan masa berlakunya. Produsen dilarang mengedarkan alat kesehatan, mendaftarkan alat kesehatan yang sama dengan jenis alat kesehatan yang diproduksinya. Nah kemarin kita mempelajari tentang permohonan izin edar ya. Jadi permohonan izin edar ini ada permohonan baru, perpanjangan, dan perubahan. Dan ada juga perpanjangan dan perubahan. Apa yang dimaksud dengan permohonan baru, apa bedanya dengan perpanjangan dan perubahan dan perpanjangan dan perubahan. Permohonan baru izin edar dilakukan secara online melalui portal Indonesia National Single Window. Jadi kalau yang baru itu melalui itu ya, portal Indonesia National Single Window. Nah, yang menilai adalah Direktur Jenderal melakukan penilaian dan verifikasi persyaratan administrasi dan teknik sebagaimana dimaksud. Ya, jadi Direktur Jenderal langsung ya kan, tentunya dengan asistennya ya. Dalam hal alat kesehatan sebagai dimaksud menggunakan teknologi zat aktif atau dengan klaim yang tidak lazim harus mendapatkan pertimbangan. Nah, siapa yang menilai? Tadi kan direktur Direktur Jenderal. Dia ini memiliki tim ahli, ya nggak mungkin dia sendiri ya kan. Tim ahli ini terdiri atas unsur instansi terkait, praktisi perguruan tinggi, organisasi profesi dan asosiasi pelaku usaha. Nah, jadi ini ya, kalau dengan namanya alat bisa siapa aja kira-kira instansi yang terlibat? Instansi yang terkait ya kan. Kalau dari kesehatan ya menilai ininya ya, menilai profil